Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Semoga pagi ini kita telah bangun dengan semangat di hari ini untuk beraktivitas. Pagi ini bacaan kita dari Kisah Rasul pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-16 demikian. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Pertolongan Allah. Saudara sekalian, sehebat-hebatnya seseorang dan sekuat-kuatnya, tak ada yang berani menjamin akan selalu berada dalam posisi tegak. Suatu waktu juga akan berada pada titik lemah dalam hidupnya. Demikian juga yang terjadi dengan Rasul Paulus. Ketika ia tiba di Korintus, memang ia menemukan rekan yang tepat, keluarga Aquila bersama istrinya Priscilla dan beberapa orang yang akhirnya percaya pada pengajarannya. Namun tiba-tiba ia mengalami ketakutan. Walau tidak dijelaskan penyebab ketakutan Paulus dalam bagian ini, tapi kita dapat mengira bahwa Paulus mengalami ketakutan akibat dari penolakan yang dialami dari saudara-saudara sebangsanya orang Yahudi, sebagaimana yang telah kita renungkan di pagi kemarin. Ia telah mengebaskan debu dari pakaiannya dan membiarkan orang Yahudi yang menolaknya mengalami penghukuman karena akibatnya. Lalu ia bertekad untuk melayani bangsa-bangsa non-Yahudi saja. Namun tiba-tiba kepala rumah ibadat Krispus dan keluarganya percaya dan memberi diri dibaptis. Saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan menguatkannya dengan memberi dorongan untuk terus memberitakan Injil dan jangan diam. Karena kekuatan dan pertolongan itulah ia memperoleh penghiburan untuk terus memberitakan dan melanjutkan pelayanannya di Korintus, bahkan tinggal sampai 1 tahun 6 bulan. Saudara sekalian, apakah rahasia semangat Rasul Paulus? Dalam perkataan Tuhan yang didengar adalah karena jelas-jelas penghiburan datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak hanya memberikan perintah kepadanya, tetapi juga menjanjikan penguatan. Dalam bagian ini kita melihat setidaknya apa yang menjadi kekuatan Paulus untuk melanjutkan pelayanan selanjutnya. Tidak ada duanya, karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Jelas Tuhan berbicara kepadanya, "Jangan diam, teruslah memberitakan Injil, karena aku menyertai engkau. Tidak ada seorang pun akan menjamah engkau." Dan artinya bahwa Tuhan menjamin pemeliharaan kepada Paulus. Tidak ada yang dapat menyulitkannya, dan tidak ada yang dapat menganiayanya seperti yang dialaminya di tempat-tempat lain. Tuhan sungguh memberikan perlindungannya, dan terbukti pada suatu waktu orang-orang Yahudi melaporkannya ke pengadilan gubernur Akaya Galio. Galio melepaskannya secara ajaib dan menolak mengurus perkara yang diajukan oleh orang-orang Yahudi terkait dengan keyakinan mereka. Disinilah alasan Tuhan memberi penyertaannya, adalah karena ada umat Tuhan di Korintus. Kata Tuhan, "Teruslah memberitakan Injil, jangan diam, sebab ada banyak umatku di kota ini." Saudara sekalian, itu berarti bahwa Paulus tetap dibutuhkan di kota Korintus. Orang-orang Korintus masih membutuhkan pelayanannya. Tuhan memberi pertolongan karena alasan banyak umat Tuhan yang akan percaya di kota Korintus. Meskipun sekarang sepertinya Paulus melihat orang-orang Yahudi tidak akan menerima pengajarannya. Tetapi saudara sekalian, dalam perjalanan waktu
Pelayanan yang dikerjakan selama 1 tahun 6 bulan di kota Korintus membuahkan hasil. Banyak orang percaya, baik dari suku Yahudi maupun bangsa Yunani, percaya kepada Kristus. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang keberhasilan sesuatu yang kita lakukan itu butuh waktu, butuh proses. Dan tidak seperti yang kita inginkan terjadi secepat itu. Jadi jangan kecewa, teruslah mengerjakan segala sesuatu yang kita katakan dan kita anggap baik. Melayanilah dengan tulus, sebab hasilnya ada di tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak ada manusia sekuat baja. Pada dasarnya manusia lemah, sebab kekuatan yang sejati hanya ada di dalam tangan Tuhan. Jika kita masih diberi kekuatan dan penyertaannya kita alami sampai saat ini, karena jelas ada alasan yang kuat. Kita bangun pada pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang keberkatan. Kita masih tetap dilindungi, disertai dan dipelihara. Saudara sekalian, itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi jelas karena satu alasan yang pasti, ada orang-orang lain yang sedang membutuhkan kita. Pagi ini saudara sekalian, di dalam berkat Tuhan yang baru dan dalam kepastian perlindungan dan penyertaannya, kita akan alami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Jelas karena alasan yang kuat. Sesama masih membutuhkan kita. Keluarga masih membutuhkan kita. Saudara-saudara seiman masih membutuhkan kita. Dan karena itu saudara-saudaraku, biarlah kita kuat karena hal ini. Jika kita mendapati diri kita masih tetap sehat, masih bisa ada sebagaimana ada hari ini, karena alasan yang kuat. Keluarga, saudara seiman, sesama, dan banyak orang yang membutuhkan Tuhan melalui pelayanan kita. Karena itu saudara sekalian, jangan kecewa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bertahanlah, jangan diam. Teruslah bergerak, teruslah memberitakan Injil. Katakan tentang Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, supaya makin banyak orang yang mendengar dan menerima Injil keselamatan Yesus Kristus. Karena alasan inilah kita masih ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang kami terima pada pagi ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan boleh mengingatkan kami. Karena alasan yang kuat, kami masih dibutuhkan sesama kami. Itulah sebabnya Tuhan memberikan pertolongan, penyertaan, dan perlindungan bagi kami. Kiranya kami menghidupi hidup ini seperti yang Tuhan kehendaki. Menggunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Terus memberitakan Injil melalui kata perbuatan kami, supaya makin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhanlah sumber kuat kami. Tuhanlah sumber segala-galanya yang kami perlukan. Dan karena itu kami taruhkan diri dalam tangan-Mu Bapa. Inilah hidup kami. Bentuklah dan pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk mereka. Engkau maha tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi atas hidup mereka. Limpahkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan hidup mereka, Bapa sendiri akan melawat mereka. Memberikan penghiburan bagi yang sedih, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah, memberikan jalan keluar untuk berbagai-bagai persoalan yang mereka hadapi. Dan pada waktu yang tepat segala yang dicita-citakan dan diharapkan oleh umat-umat-Mu ini akan diperolehnya di dalam damai sejahtera-Mu. Dengan sukacita ya Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.